Iya. Ini episode kedua ya, episode iya. kedua di cerita mata. Wes. Mana sih gini? Kita gerakannya mau ini mata. Kurang kompak ya. Kita episode selanjutnya lebih kompak kali ya. Harusnya ya. Dengan siapa? Dengan Sonda. Oh, harus gitu ya. Dengan Dewi. Oke, ini kan episode 2 nih. Iya. Apa yang mau kita bahas? Apa tadi itu gimana coba? Kan di episode pertama kita ngebahas tentang indigo, Indigo. ya. Siapa anak indigo, bagaimana Iya, anak indigo, apa pandangan orang terkait dengan indigo. Jadi mungkin teman-teman kalau pengen tahu silakan lihat di video sebelumnya. Nah, habis itu kan kita juga ada sedikit clue-clue ya di episode pertama tentang santet menyantet. Jadi sekarang kita ngebahas tentang Santet menyantet. Oke. Kok bahagia? Di mana-mana kalau santet menyantet kok bahagia tepuk tangan. Bukan, masalahnya kan tadi aku agak-agak ngeh ya. Apanya? Santet menyantet. Jadi kalau Iya. udah tahu santet menyantet, Oh, berarti aku nyambung. Oh, nyambung. Oke. Masih nggak masuk akal sih. Ya udah. Menurut kamu, Ndang, pernah nggak kamu merasakan ataupun misalnya melihat ataupun terjadi di kamu Pengalaman lah ya, pengalaman ataupun ada dari Betul. teman-teman atau dari mana ya. untuk terkait santet menyantet? Boleh cerita? Boleh. Kalau pengalamannya aku, bukan pengalaman aku sih, sebenarnya pengalaman teman-temanku, dan ada memang beberapa juga itu kayak pengalaman dari misalnya narasumber yang memang tidak bisa aku sebutkan. Ya, nggak apa-apa. Iya. Nah, pengalamannya ini nih kayak, jadi si orang yang menyantet ini kayak ada kaitan dengan antara sakit hati sih. Karena mereka ada utang piutang lah ya, istilahnya kayak orang debt collector kayak gitu. Jadi orang yang menyantet ini adalah orang yang pernah saling ada terkait meminjam uang. Jadi si orang yang disantet ini dia sampai kena penyakit yang bertahun yang mengakibatkan dia tidak bernyawa. Gitu. Nah, kalau ada lagi nih dari ibu kosan. Ya, kosan. Baru Ada dekat pernah ya dengan dekat. hal-hal gitu ya. Waktu itu kan saling cerita. Jadi kan ibu kosan ini nih cerita dia kalau di teman kerjanya itu ada yang nggak suka sama dia. Perkara dia itu sama bosnya dianggap paling ya kinerjanya lebih bagus lah dibanding dengan yang lain. Sedangkan ada teman kerjanya yang sudah kerja lama di situ, ternyata iri ternyata sama dia, yang mengakibatkan dia menyantet si bu kosnya ini. Perkara performance index ya. Iya. KPI ya. Terus sakitlah dia disantet nih, sakit, dibawa ke rumah sakit. Ternyata dokter diagnosanya itu tidak ada gejala, maksudnya tidak ada penyakit apapun sebenarnya di badannya si bu kosan ini. Akhirnya dia nggak tahan karena dia muntah-muntah terus, dibawalah ke ustadz. Dan ustadznya bilang ibu dikena santet. Oh, gitu. makanya dilakukan proses ruqyah Iya, berarti ya. pelepasan lah istilahnya, kayak gitu. Nah, kalau ibu sendiri nih, bagaimana? Adakah pengalamannya kalau Di untuk santet santet menyantet menyantet ini gitu kan? Aku nanggapin dulu yang dari kamu ya. Boleh. Berarti kan dari dua cerita itu kan dua-duanya berarti sakit ya. Sakit. Yang dirasakan pada saat disantet itu adalah penyakit. Iya. Dan dua-duanya itu sebabnya karena sakit hati. Bener ya kata orang ya, sakit hati dukun bertindak. Betul. Ya, betul, Itu betul. ada. Iya. Ada pepatah itu loh. Ada. Sakit hati dukun bertindak ya kan. Apalagi sempat ada juga yang bilang nggak apa-apa, kita bisa membunuh tanpa harus menyentuh. Nah, agak serem ya. Cuman kalau aku sendiri itu banyak. Jadi tidak bisa dibilang kalau aku yang memiliki kata orang indigo atau gift terus nggak akan bisa dikirim, itu nggak mungkin juga. Ini Gitu pengalaman pribadi ya. pengalaman pribadi. Jadi walaupun misalnya aku pun bisa melihat teman-teman yang tak terlihat atau merasakan, tapi aku pun juga bisa dikirimin juga gitu. Oh, jadi kalau orang indigo juga bisa dikirim ya? Bisa. Kami hanya manusia biasa, guys. Kami hanya kayak lagu apa gitu ya. Iya, bisa dikirimin juga gitu kan. Dan kalau aku kasusnya waktu itu aku
tidak menyadari kalau aku dikirim. Bisa kayak gitu. Tidak menyadari, cuman badan aku tuh sama sakit gitu kan, sakit. Terus berkali-kali itu aku ke rumah sakit, nggak bisa diobati. Dan sakitnya aku itu akan semakin parah kalau sudah melewati azan maghrib. Lucu guys. Jadi kalau misalnya pagi siang sehat, selesai azan maghrib, aduh, nggak bisa dibayangkan lah gitu. Jadi sampai aku subuh sempat pernah dibawa ke rumah sakit juga, dicek ke IGD. Ini kenapa nih, sakit apa gitu kan, dan nggak sembuh gitu. Akhirnya aku waktu itu sama teman aku, ini nggak bener nih, something wrong nih gitu kan. Ini aku pun juga ngerasa ini pasti udah beda nih gitu ya, walaupun aku nggak tahu nih ada apa. Akhirnya aku berhubungan dengan sahabat aku juga sama kayak aku, cuman memang beda ilmunya. Kamu minta tolong sama dia, ini gimana nih, ini kenapa gitu kan. Terus dia bilang, yaudah yuk kita ketemu. Pas ketemu dia bilang, aku ingat sih pertanyaannya, kamu mau dileburkan atau dibalikan, katanya gitu. Terus aku bilang, kalau dibalikin kemana nih? Kalau kebalikin ke orangnya, aku tidak mau. Jadi jatuhnya kan apa yang aku alami kan dia akan merasakan. Terus jatuhnya aku sama dong berdosa sama dia gitu kan, pembalasan dendam gitu. Tapi kalau dileburkan, menurut aku setiap orang punya pilihan. Dia kan juga seorang makhluk ya, yang memang butuh pilihan juga gitu. Jadi aku bilang, boleh nggak dibalikan ke dukunnya saja, terserah si dukunnya mau meleburkan kayak mau apa kayak, itu udah urusan dia gitu. Akhirnya dibalikin tuh, dibalikin, aku sembuh. Dan aku sih nggak tahu kalau yang dari cerita kamu kan, kamu nggak menjelaskan pembersihannya bagaimana ya. Tapi kalau di aku itu, aku nggak bersihinnya nggak kayak di film-film kan, kalau kita lihat gini ya. Ada kayak arang, asap, langsung gitu kan, enggak. Atau enggak disembur-sembur pakai air gitu, puh gitu kan, beserta air dengan ludah-ludahnya, itu enggak gitu kan. Karena pada saat aku ketemu dengan teman aku, kami hanya melakukan satu hal, doa bareng. Dia dengan agamanya, aku dengan agamaku gitu kan. Kami berdoa, udah sembuh. Apa yang dirasakan setelah itu? Kalau aku sih kayak ngerasanya pada saat itu tuh semua dunia itu kayak berputar, terus kayak ketarik, aku kesedot. Setelah dari situ langsung hilang gitu kan. Memang aku sempat batuk-batuk pada saat itu gitu kan, terus cuman nggak muntah gitu. Abis itu sembuh. Dan itu sih yang aku rasakan, rasanya gini loh. Berhubung juga aku pun mempercayai bahwa semua hal itu kan sudah direncanakan sama Tuhan ya. Jadi ketika teman aku membantu aku dengan berdoa dan aku juga dengan berdoa gitu, menurut aku ya aku juga disembuhkan bukan karena teman aku, tapi karena Tuhan. Gitu. Iya, betul. Makanya kan kayak tadi Ibu Kosan juga kan ke Ustadz kan, di rukyah kan itu juga pasti dengan berdoa gitu. Jadi buat teman-teman yang pakai begini-begini gitu buat nyembuhin, enggak. Semua balik ke doa ya. Tapi kalau misalnya memang teman-teman cerita mata pengen denger secara jelas gitu, cerita aku secara detail untuk santet menyantet dari A sampai Z, bagaimana perjuangan akunya, nanti kita bahas kalau rame. Khusus untuk terkait cerita bagaimana aku disantet. Tapi kalau ini cerita tentang apa itu santet kita ya. Komen aja nanti ya. Komen aja. Tapi tolong jangan DM. DM saya udah penuh dengan permintaan tolong. Iya, dikira saya hansip kali ya dimintain tolong. Oke, ada nanya lagi nggak? Kalau misalnya santet menyantet kayak begitu tuh bisa nggak sih? Ini sebagai orang awam ya. Ya. Bisa ini nggak sih kena sama kita yang, maksudnya kita kan tidak pernah, maksudnya nggak berbuat jahat gitu ya. Apakah bisa gitu? Aku bebas, jadi orang menyantet kita tuh bebas gitu ya, menyantet kita gitu ya, tidak ada halangan dong bagi orang ya. Kalau misalnya dia sakit hati gitu, terus tiba-tiba nyantet gitu, dengan semudah itu kah dia menyantet kita gitu kah? Maksudnya apa sih apa sih syarat untuk menyantet dan apa yang mendasari untuk menyantet maksudnya? Iya. Kok bisa semudah itu orang untuk menyantet
kayak gitu. Gimana ya, kalau sebenarnya kan ada prinsipnya dibilangin tidak ada asap kalau tidak ada api gitu kan. Ya kayak kasus aku, mungkin kayak aku kan memang mungkin teman-teman aku yang di sekitar aku pun pasti kenal aku seperti apa. Aku tuh seseorang yang mulutnya tuh terlalu to the point, kagak ada saringannya ya. Dan bukan orang yang bermanis-manis ria. Jadi kalau memang nggak suka, kalau enggak gitu kan. Terus juga susah untuk bohong gitu loh, jujur to the point aja lah gitu. Nah, untuk teman ini aku tahu siapa sih yang ngirim gitu. Untuk teman ini aku tuh sebenarnya tuh niatnya aku baik untuk menegur, tapi mungkin yang dianggapnya dia tuh jadinya negatif. Jadi kadang-kadang tuh banyak yang ngomong gini loh, kita berniat baik tapi orang tersebut tidak merasa bahwa niat baik kita itu benar. Nah, itu yang terjadi, akhirnya jadi dendam. Dendam itu yang mendasari dia untuk melakukan santet itu kasusku. Kalau mungkin dari kasusmu, kalau misalnya aku bisa lihat, kan namanya kita meminjam uang kan, pasti kan ada kayak negosiasi. Mungkin juga pada saat itu pengembalian uang mungkin duitnya belum kekumpul, tapi ini punya kepentingan, bentrok kepentingan, pasti ada rasa sakit hati dan kecewa, itu bisa mendasari. Oke. Kayak misalnya kayak tadi ibu kosan, kerjaan dia dulu KPI, iri, itu juga bisa mendasari. Jadi kan kita kan punya sifat manusia banyak kayak macam-macam ya gitu, iri, sakit hati gitu. Itulah yang mendasari kita untuk melakukan menyantet. Iya. Terus kalau misalnya syaratnya? Ya syarat dan juga apa sih? Kalau santet menyantet begitu kan serem ya. Maksudnya kalau misalnya sampai yang disantet itu ternyata sampai udah enggak kayak gitu kan, pergi sampai istilahnya apa sih ininya dia bagi yang penyantet itu, dia ngorbanin apa gitu loh, sampai kok bisa apa yang dia tukar gitu. Ya apa yang tahu aja gitu. Jadi gini, setahu aku mungkin aku tahu ya segini. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang lebih tahu mungkin bisa share juga di sini ya. Setahu aku itu setiap kita melakukan permintaan itu ada harga yang harus dibayar. Apalagi terkait dengan nyawa. Kalau harga itu berarti relatif ya? Relatif ya. Apalagi kalau misalnya soal nyawa itu kan, nyawa itu nggak bisa dihargai gitu ya. Karena kan mahal gitu. Jadi kalau misalnya memang kita mau sampai nyawa, itu pasti ada harga yang amat sangat mahal yang harus kita ambil. Harus kita kasih kan? Ya ambil, maksudnya mereka yang ambil gitu. Kita kasih gitu kan. Dan aku pun juga pernah nanya sama sahabat aku yang bantuin aku itu, dia bilang katanya kalau misalnya kita meminta tolong untuk dilakukan menyantet, misalnya kayak contoh aku disantet sama orang, aku punya dosa nih, dosa aku akan datang ke dia. Gitu. Katanya gitu. Jadi timbal baliknya adalah semua dosa yang pernah aku lakukan itu akan jadi dosanya si orang yang menyantet ini. Dosanya dari bayi? Aku kurang tahu, tapi dia cuma ngomong dosa yang aku punya itu akan ke dia, ke penyantet itu ya. Betul, penyantet itu. Dan selain harganya ada juga dosa. Terus juga setahu aku tuh juga ada beberapa hal yang harus dia lakukan gitu. Ada beberapa hal yang harus dilakukan gitu kan. Jadi tapi beberapa halnya itu juga ya tergantung dari apa yang dia inginin tuh. Jadi sebenarnya riskan juga untuk orang yang melakukan santet, sama riskan juga untuk orang yang kena santet gitu. Terus kalau orang yang kena santet gitu, misalnya kita pergi mau pembebasan gitu, pembersihan kayak gitu kan kemarin kan kayak aku dibersihin itu kan sama teman. Nah kalau sama misalnya nih sama yang ahlinya, misalnya ahli nujum atau ahli dukun gitu kan misalnya itu apa yang harus dikorbankan dengan orang yang kena korban nih, maksudnya ngerti kan? Ngerti. Maksudnya dia harus ngasih apakah ke orang ini gitu, dan kalau misalnya tidak cocok apa yang terjadi sama si yang bantuin ini gitu. Karena gini, kemarin kan aku sempat bahas di episode sebelumnya, setiap orang punya tingkatan yang berbeda-beda ya. Betul. Jadi
kayak aku tingkatannya seberapa, temen aku tingkatannya seberapa gitu kan. Nah jadi misalnya nih ada satu kasus datang nih ke aku tahu nih kasusnya kenapa, minta tolong nih ke aku gitu kan. Tidak sembarangan aku bisa menyentuh dia, membersihkan. Kenapa? Karena ketika kita membantu membersihkan dia, untuk orang yang membantu ya, dia itu juga kalau misalnya tidak sanggup, dia kena. Bisa balik ya? Bisa, maksudnya gini, kita yang nggak sanggup, maksudnya bisa mereka juga nyerang ke kita gitu loh. Jadi buat teman-teman yang DM saya, kenapa saya bilang saya nggak bisa lihat, saya nggak mau bantu gitu, bukan perkara aku sombong atau bagaimana, mau bantu, iya, tapi kan kita punya standarnya sendiri-sendiri gitu. Sembarangan. Iya, dan maksudnya bertarung nyawa lah ya di sini ya. Bukan sok-sok ide, sok-sok jagoan gitu. Jadi kalaupun kita pun misalnya membantu, satu sisi kita harus melihat orang yang mau kita bantu ini kita sanggup nggak gitu, lawannya gitu. Terus yang kedua, kan pasti kan ketika kita membantu itu kan biasanya ada perjanjian antara dua belah pihak ini gitu kan, yang dimana kalau kata sahabat aku ini mahar gitu. Jadi perjanjian antara si pembantu dengan yang membantu dan si pembantu dengan yang di atas gitu. Jadi aku pun juga kurang tahu dengan hal seperti itu karena aku satu sisi belum sampai tahap membantu orang untuk membersihkan. Jadi kalaupun mau menjelaskan maharnya mau seperti apa, terus juga bagaimana negosiasinya, seberapa besar maharnya, aku kurang tahu. Cuman menurut aku secara logik, ketika lu menyatet orang dengan nyawa, harganya mahal, apalagi mau menyelamatkan sebuah nyawa, pasti harganya pun juga mahal. Iya, si maharnya itu pasti mahal gitu. Tapi kalau untuk secara detailnya mungkin aku minta followernya agak banyak kali ya, subscribernya agak banyak biar nanti lebih diceritain lagi ya. Diceritain bukan sama aku, mungkin sama sahabat aku yang lebih mengerti ya, sahabat aku yang lebih mengerti dengan muka disamarkan mungkin. Menariknya ya, jadi makanya banyak karena gini, dia tidak pernah masuk ke dalam kamera, in-frame ya, nggak pernah masuk ke in-frame dan tidak pernah ada yang tahu juga dia bisa atau enggak gitu kan. Jadi kalaupun dia memunculkan diri, ya berarti harus ada meaning dari kalian. Karena aku pun sebagai sahabatnya muncul dari depan kamera nggak bisa gitu. Jadi kalau kalian mau tahu ya kalian komen lah ya, yang banyak atau nggak bikin channel kita jadi banyak yang lihat terus boom gitu ke DM ke aku, ke Sondang gitu. Nah nanti kita coba bujuk dia gitu. Terus tapi sebenarnya kan nanti kamu nanya ya kasus aku sama sahabat aku ya. Di satu sisi pada saat itu aku itu tidak ada kata-kata mahar sama dia. Padahal seharusnya ada. Iya, betul. Itu karena sahabat aku tidak mau meminta kepada aku dan dia menanggung ke dirinya sendiri. Gitu. Jadi baik banget ini ya. Makin penasaran gak sih? Kalian jadi marketing ya. Tapi memang itu pada saat itu seperti itu karena gini, pada saat aku, jadi kan aku kena santet itu kan tidak sekali ya, saya berkali-kali. Sering ya, langganan kayaknya aku santet itu. Langganan koran, langganan. Padahal di santet bisa sampai lebih 6 kali kan. Demen kayaknya, demen. Dibersihin muncul lagi, gitu kan. Nah, tapi beberapa yang waktu di santet itu, kalau yang ecek-ecek aku masih bisa lah gitu, bisa sendiri gitu. Tapi kalau ya waktu pertama kali pada saat itu memang nggak bisa gitu, dan aku meminta bantuan teman aku, dan itu pertama kalinya aku kena santet, dan aku menganggap bahwa pemikiran aku ya pada saat itu, kalau teman aku melakukan seperti apa yang di dalam film yang pakai asap-asap begitu, aku tidak akan melakukan itu. Aku nggak mau karena tidak sesuai dengan prinsip hidup aku, pemikiran aku, dan aku ngerasa bahwa nggak sesuai aku lah gitu. Waktu awal-awal ya, karena kan aku tidak memahami hal itu. Mantap. Tapi ternyata
Ada prinsip. Iya, tapi ternyata pada saat aku datang dia bilang kita kan semuanya berdoa sama Tuhan. Oke, gue setuju dengan hal itu gitu kan. Makanya kenapa gue mau datang ke dia gitu. Dan gue selalu menganggap bahwa bukan dia yang bantu aku, tapi Tuhan gitu. Melalui dia. Karena kan kita tahu bahwa Tuhan itu kan pasti selalu menolong umatnya dengan sebuah perantara gitu kan. Dan aku menganggap bahwa teman aku ini perantara gitu. Jadi buat teman-teman sih ya coba tolong dipikirkan kalau mau bersantet sakit loh. Iya. Sakit loh. Kecil juga kan yang dikeluarin kan. Selain Betul, pengorbanan gitu. duit, pengorbanan diri, Iya. semuanya lah gitu kan. Kalau emang itu dipikirkanlah matang-matang gitu kan. Karena kan hidup tidak cuman hari ini ya, panjang loh. Dan kita kan punya segala apa yang kita lakukan di dunia ini kan kita harus membayar nanti di akhirat. Betul. Ya mungkin aku termasuk orang yang beruntung karena aku ditemuin dengan sahabat aku yang tidak meminta apapun sama aku dan dia menanggung sendiri semua mahalnya gitu kan ya. Tapi aku mau nanya apa? Kemarin pas kena santet ada sampai yang kan berkali-kali. Iya kan? Nah, mau tahu itu ada sampai di ujung mau hampir mau. Oh, ada. Itu sampai saya menangis di situ. Alah. Jadi gini, santet itu akan membuat seseorang kalau misalnya memang meninggal itu seperti sakit. Jadi kayak penyakit ya. Kayak penyakit dan jadi orang tuh nggak curiga gitu. Jadi kayak contohnya aku itu punya penyakit bawaan. Nggak mungkin aku sebutin di sini ya gitu ya. Nanti dapat celah lagi kan. Terus penyakit bawaan aku ini yang memacu aku untuk kemarin tuh sampai drop gitu. Cuman puji Tuhannya pada saat itu setiap aku lagi di ujung kematian itu aku terbangun ibaratnya kayak aku tuh dibangun orang, ayo bangun lu gitu. Jadi gue biar melek, biar gue nggak lewat gitu. Cuman aku tahu ini nggak benar. Cuma memang posisinya pada saat itu aku tidak bisa ketemu sama orang gitu kan. Jadi mau nggak mau aku berjuang dengan diriku sendiri. Aku berdoa. Setelah sudah melewati hal itu, barulah aku datang lagi ke sahabatku ini. Tapi bukan minta tolong bersihin ya, karena aku sudah selesai gitu kan. Maksudnya aku sudah bisa berjuang dengan diriku sendiri. Datang ke sahabatku cuma ngomong, kenapa gue kena lagi sih saya? Cuma itu doang. Iya, karena maksudnya karena aku tahu kan pasti semua dari salah aku gitu. Jadi maksud aku kalau misalnya aku kena lagi, sekarang aku salahnya apa lagi nih gitu loh. Jadi biar aku bisa perbaiki, kan capek ya gitu. Cuma memang bener aku sampai merasa bahwa aku tuh udah terpisah antara roh sama tubuh. Gitu. Di ujung waktu pas mau pada saat itu ya, roh sama tubuh. Jadi kayak kelepas, tapi baru sebentar kelepas langsung masuk lagi, langsung kebangun gitu. Jadi agak serem gitu kan ya, dan sempat menangis gitu ya. Ya siapa sih yang mau meninggal di usia muda belum nikah ya? Curhat. Gitu. Iya, bagi ya teman-teman ya. Bukan jadi ajang cari jodoh. Bukan, bagi teman-teman. Ya dipikirkan tadi itu ya. Iya, santet menyantet. Karena kayak misalnya kayak contoh yang dari cerita kamu itu sampai dipanggil Tuhan. Betul. Kan bukan hanya yang sedihnya itu yang kena santet loh, tapi kan keluarganya juga. Terus juga maksudnya sebelum kamu melakukan hal itu, pikirkan dulu orang-orang yang akan ditinggalkan dari orang tersebut. Kalau misalnya kamu membuat mereka sakit atau sampai pergi gitu kan. Terus juga pikirkan juga dosa yang akan kamu tanggung gitu kan, karena dosanya juga bakalan sampai ke anak-anaknya nggak sih? Yep, gitu loh. Karena apapun yang berkaitan dengan hal seperti itu kan nggak boleh main-main juga ya, nggak boleh bercandaan juga. Dan
menurut aku gini loh, segala hal yang kita lakukan itu kita harus mempertanggungjawabkan gitu. Tindakan kita harus ada tanggung jawabnya, tindakan kita semuanya harus kita tanggung jawabin gitu. Jadi ketika lu melakukan hal itu, lu tahu tanggung jawabnya seperti apa. Dan ketika lu berkaitan dengan hal seperti itu, pasir lah gitu kan, kita biasanya ngomong main pasir. Ya, tanggung jawab lu itu kan bukan hanya dosamu, tapi tanggung jawabmu juga ke Tuhan gitu loh. Menurut aku kita di sini ngontrak doang kan. Nah, penghukuman di atas selamanya. Coba dipikirkan saja. Betul. Jadi kenapa agak takut ya? alemong lama-lama cerita beginian. Ngomong-ngomong begini agak alemong ya. Alemong. Tapi bisa sih teman-teman. Ini kan satu lagi kita ngomong, ini cerita mata itu adalah cerita dari kacamata kita ya. Iya, Jadi pendapatnya kita sendiri. betul, terlintas itu benar atau enggak silakan diserahkan kepada kalian. Tapi betul, tapi ini adalah cerita yang memang kita tahu sesuai dengan pandangan kita dan kita rasakan. Betul. Jadi memang kalau misalnya teman lain beda merasakannya ataupun beda pandangannya, itu kan tergantung di kalian masing-masing. Karena kita notifu-tifu kita cuma lihat dengan apa yang kita lihat gitu loh. Apa yang kita bohong sama kalian, nambah-nambah dosa, badan gue udah gede. Tapi kita open minded sih. Kalau misalnya ada yang mau misalnya nambahin, ada yang mau misalnya enggak kok Kak, kita setahu aku begini gitu loh ya. Mungkin bisa ditambahin di kolom komen kayak mana gitu ya menurut pendapatnya. Karena kan ini kan menurut pendapat kita. Mungkin ada juga menurut pendapat dari kalian-kalian gitu kan. Jadinya referensi juga nih buat kita gitu. Paling komentar di bawah tuh, tolong dong jangan banyak ketawa-ketawa, serius gitu. Gitu. Aduh, diusahakan ya Bu, Pak. Karena gimana ya, hidup udah susah, ngapain kita bikin makin susah gitu. Jadi kita di sini cuma sharing aja ya teman-teman semua ya. Dan lagi pun juga, aku pun juga tidak terlalu memikirkan bahwa horor itu harus yang tegang gitu ya. Karena kita kan di sini sharing is caring gitu kan. Jadi sharing is caring, masa kita akan bercerita itu beneran. Iya, kita biasanya dikasih clue juga tuh dengan episode selanjutnya. Ya apa tuh deh? Kalau apa tuh? Aku ingat. Apa? Ayo. Itu kan kodam-kodaman. Oh, kodam, iya. Karena kodam itu kan biasanya kan katanya yang menjaga kita. Ini kan kita kena santet nih kan. Ini kodam kok masa nggak nyadar nih? Iya betul. Pengaruh nggak kodam nih kalau misalnya kita lagi di kena santet gitu kan? Gitu. Kasih warning nggak? Gitu. Apa sih kodam sih? Gitu. Dari mana sih kodam itu? Gitu iya, ya kan? Kalian pengen tahu nggak apa kodam itu? Aku juga pengen tahu nih. Yuk, marketingnya bagus ya. Makanya, ayo episode selanjutnya kita tonton dong. Di subscribe dulu. Karena mungkin tayangannya akan muncul 2 bulan kemudian. Lama ya, Wak. Ngeditnya lama. Iya. Namanya juga kan masih belum dapat duit, jadi masih ada kerjaan lain. Itu ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya terkait kodam ya. Iya, kodam. Jangan lupa apa? Like, komen, and subscribe, serta share ya, karena kita butuh dukungan kalian. Dan tolong info butuhnya apa, kurangnya apa, karena kita mungkin akan belajar lebih lagi gitu. Sampai jumpa di berikutnya dari kami, Cerita Mata.